yang tadi Pak Kepala BPRD, Pak Sekam, yang duduk sama saya berdiri. Kalau laki-laki itu harus berdiri ya Pak? Iya, tidak berdiri tidak masuk Pak. Jadi sebelum saya menyampaikan yang saya hormati Kepala BPRD atau diwakili Kabin dan Camat dan diwakili Sekam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada sosialisasi pajak daerah. Jadi sebelum saya memaparkan materi ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Firdaus, dikit cuma Firdaus. Jadi saya menduduki jabatan selaku Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Merangin dan sudah hampir 7 tahun lah. Nah, jadi lama lah jadi Kabak Hukum. Dan mudah-mudahan sosialisasi tentang pajak daerah ini kita berharap tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, yang mendengarnya bukan wajib pajak, yang mendengarnya bukan pula unsur-unsur pemerintahan tingkat desa, cukup apa ya kan? Sebab tidak akan sampai, tidak akan terwujud apa yang kita inginkan, kan gitu. Ini saya barang. Dari kepala desa berapa orang, Pak? Oke, sekdes, perangkat desanya, cuma itu ya. Jadi semuanya wajib pegang. Tahan, nah. Jadi hari ini kita sosialisasi tentang pajak daerah. Sebenarnya aturan pajak dan retribusi daerah ini sudah diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Lama sudah. Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini menentukan secara limitatif, dalam arti menentukan pajak-pajak yang boleh dipungut oleh daerah. Nah, yang lain tidak boleh. Kalau kita boleh memungut pajak misalnya selain daripada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mungkin banyak potensi pajak yang bisa ditarik. Seperti misalnya sawit, karet, ya. Nah, cuman undang-undang itu membatasi hanya pajak-pajak tertentu, ya kan? Nah, oleh karena itu memang pajak ini sektor yang sangat penting. Kita ini hidup dalam suatu negara. Negara itu merupakan organisasi yang ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahannya. Nah, artinya sumber pendapatan negara ini yang fungsinya bagaimana masyarakat tertib, bagaimana masyarakat aman, sejahtera, adil, itu harus punya sumber pendapatan, ya kan? Bagaimana kita negara ini mewujudkan kesejahteraan rakyat kalau tidak ada sumbernya? Bagaimana negara ini aman kalau tidak ada sumbernya, tidak bisa aman. Nah, oleh karena itu sebenarnya bukan di Indonesia aja yang mengutamakan pajak. Di luar negeri Amerika seperti itu, bahkan menjadi bahan kampanye ketika pemilihan presiden. Ada yang mengatakan ada pajak progresif, ada keringanan pajak, ada menaikkan pajak. Jadi itu dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya, kita negara mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini artinya negara menyediakan fasilitas-fasilitas umum, kan fasilitas pribadi, sekolah misalnya kan. Nah, sekolah tidak didirikan untuk masyarakatnya, bukan berarti pula sekolah ini ada di belakang rumah kita, di sebelah rumah kita, tidak. Nah, negara menyediakan sekolah itu. Dari mana negara dapat duit? Pemerintah dapat duit? Kalau tidak ada sumber pendapatannya, ya salah satunya adalah pajak. Memang banyak pendapatan lainnya, ya kan? Nah, begitu juga kita bisa seperti ini aman, ya karena ada sumbernya. Negara menggaji tentara, menggaji polisi. Kalau tidak itu mungkin Australia jarang itu orang itu. Kita bisa aman di dalam kehidupan masyarakat, itu ada polisi, ya kan? Nah, kalau tidak ada polisi, tidak akan berani kita keluar malam, tidak akan berani kita sayur ke sini.
Waktu beberapa minggu lalu saya di Jambi, nengok di postingan media ada orang kubu tertabrak katanya kan, kubu udah keluar dari bawah, ini juga kita. Nah, tapi kan ada aparat negara, jalan. Nah, oleh karena itu sumber pendapatan negara termasuk daerah itu termasuk pajak dan retribusi. Nah, bedanya Pak, kalau retribusi itu pelayanan dulu diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau kita menggunakan apa yang dilayani oleh pemerintah, kita bayar retribusi. Nah, itu bedanya. Contoh kami di pasar, ya kan? Di pasar itu sampah kita kan tidak perlu bawa dari rumah sampah itu ke membuang ke TPA, kan? Nah, artinya pemerintah daerah menyediakan mobil untuk buang sampah. Nah, ketika kita misalnya membuang sampah, ya wajib kita memanfaatkan itu lalu kita membayar retribusi itu. Nah, kalau retribusi itu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, beda dengan pajak. Kalau pajak ini memang iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah. Kalau dulu sebelum kita kemerdekaan namanya UPI, kan? Nah, wajib. Nah, atas kegiatan kita tuh negara minta sedikit. Kadang-kadang kita tanpa sadari yang diminta pemerintah itu sebenarnya bukan dengan kita. Karena itu dulu KPK itu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu terkait dengan pajak restoran. Kan? Arah KPK doang. Kenapa restoran tidak mau membayar pajak katanya? Padahal pajak itu bukan dikenakan kepada orang pemilik warung, tapi dikenakan atas orang yang makan di situ. Kan gitu. Kalau misalnya makan di situ 10.000, pemilik warung ini sudah diolah-olahnya sambal 10.000. Nah, bayar pajak 10%. Berarti harganya 11.000. Ya. Nah, oleh karena itu KPK itu mendesak dulu dibikinlah tapping box ya. Wah, itu. Jadi ada alatnya, kalau orang makan di situ langsung pajak. Kalau di kota Jambi lah berjalan ya, gitu. Di kota Jambi. Tapi kalau di sini macam mana, Pak Sarila? Tidak jalan. Jalannya. Nah, kalau di Jambi itu kalau kita makan, Pak, di warung-warung restoran, gitu. Tapi tertera di situ. Makan sekian, pajak sekian. Hotel gitu juga kita nginap. Bayarnya sekian, pajaknya sekian. Artinya bukan dibebani kepada pemilik usaha, tetapi dibebani kepada orang yang memakai usaha tadi. Jadi kadang-kadang di situ tanpa disadari seolah-olah wah kita makan, ya kan? Nah, mau makan dibuka, lalu daerah minta 10%. Seolah-olah kita terbebani. Padahal maksudnya bukannya pemilik rumah makan itu dikenakan, orang yang makan di situ itu yang harus membayarnya. Nah, kalau makan itu 20.000, berarti masuk pajak 22.000. Makanya itu yang dimaksud di dalam pembayaran pajak. Nah, untuk menentukan pembayaran pajak ini sebenarnya dua metode. Yang pertama itu ditetapkan oleh petugas pajak, official assessment, dan ada juga yang kita menilai sendiri, self assessment. Nah, kita tidak bayar. Jadi ketika tahun 2016 atau 17, Pak. Jadi kami kan pegawai negeri ini kan tidak tahu. Bagi juga banyak lalu mengisi SPT pajak. Nah, agar sinkronnya sesuai antara laporan kekayaan penyelenggara negara ini ada KPN, saya kan ngisi ke KPN, tanah, mano, rumah, kebun, segala macam. Nah, saya rubah dia di SPT itu, kata orang pajak, tapi itu pajak pusat. Nah, Bapak punya sawit, ya. Nah, perkiraan Bapak berapa satu bulan sawit itu? Dari hasil sawit itu 1% disetorkan kepada negara. Nah, oleh karena itu mulai tahun 2018
Kebetulan saya udah punya pajak, punya sawit dikit di Nalo, gitu kan. Nah, setiap bulan saya setor, Mas. Setoran saya itu 1%, kalau nggak salah 70.000 satu bulan saya bayar. Itu serta lah partisipasi. Itu pajaknya self assessment, saya yang menentukan. Kalau tidak percaya silakan petugas pajak tengok, ya kan? Nah, tengoklah. Nah, jadi sawit saya yang saya punya itu saya bayar pajak. Sebab suatu saat nanti kalau kami pegawai negeri ini ada pemeriksaan, kan konten juga, ya kan? Nah, bapak di mana kok dapat bikin ini, beli ini segala macam rumah? Nanti bapak mana? Saya katakan misalnya saya berkebun, kan apa tidak dilaporkan? Jadi serba sulit memang. Nah, serba sulit. Nah, oleh karena itu tahun 2018 yang lalu saya sudah melaporkan. Kebun saya semuanya saya laporkan, hasilnya saya laporkan, dan saya bayar pajak. Memang kalau dihitung, apalagi dengan harga gini, Pak, ya kan 70.000 misalnya saya bayar, kalau dia sebenarnya tidak tepat juga. 1% dari 14 juta misalnya, berapa itu jadinya? 140. Ya kan? Nah, 2 kali lipat. Ya, tapi orang tuh bersyukur dia mau saya bayar pajak. Sebelum itu tidak bayar. Nah, oleh karena itu sebenarnya kesadaran kita, ya kan, kesadaran kita kalau kami pegawai negeri ini jangan sampai nanti kita pensiun itu jadi persoalan. Itu sebenarnya, ya kan. Kalau kita misalnya memiliki rumah yang dianggap orang baik, rumahnya bagus, jabatannya cuma ke hukum. Nah, saya katakan saya punya kebun. Nah, kalau punya kebun, apa nanti laporkan dalam harta kekayaan, ya tuh. Lalu seandainya sudah dilaporkan, kenapa tidak bayar pajak? Nah, ada PPN pasal 41 kalau salah itu, tapi pajak besar. Nah, oleh karena itu di dalam negara kesatuan kita ini, Republik Indonesia ini, itu kan sistemnya bertingkat, desentralisasi pemerintahan. Nah, oleh karena itu ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten. Dan masing-masing itu dan tetapkan mana yang jatah pusat, mana yang jatah provinsi, mana jatah kabupaten. Macam itu membayar pajak kendaraan bermotor itu bukan daerah kabupaten, kan? Itu dipungut oleh pusat. Nah, pusat yang mengutnya. Nah, kalau yang di kabupaten ini sudah ditentukan ada 11 jenis pajak. 11 jenis pajak yang boleh dipungut oleh daerah. Nah, kalau kita bisa bikin perda lain dari yang 11 ini, fatal ya, Pak. Nah, karena jangan sampai nanti menjadi ekonomi biaya tinggi. Itu maksud pemerintah pusat itu. Kalau masing-masing daerah misalnya diperbolehkan memungut pajak terserah dia, akhirnya biaya tinggi. Contoh nih, Pak, kalau seandainya tidak diatur oleh pemerintah, misalnya barang yang masuk di setiap daerah, masing-masing daerah menetapkan barang yang masuk bayar pajak. Kalau seandainya beras datang dari Payakumbuh, barang pokok kabupaten yang dilewati, mulai Solo, sama Seraya, Bungo, baru tiba di mana. Nah, kalau masing-masing daerah itu setiap mobil bisa dipungut banyak, nah sudahnya kita tetap beli beras, ya kan? Nah, karena itu tidak boleh di pemerintah pusat, nah, memungut pajak kalau tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, saya perokok misalnya, udang garam, bisa Bapak bayangkan seandainya daerah boleh memungut pajak. Ibunya daerah Jawa itu berapa kabupaten kota yang dilewati mobil itu, kan? Nah, akhirnya apa? Rokok yang seharusnya harganya 25.000 menjadi 40.000, kan nggak dikenakan. Nah, oleh karena itu jenis pajak ini itu letak pemerintah. Dari daerah kabupaten itu hanya 11
jenis pajak. Yang pertama pajak hotel. Hotel itu kalau seandainya kita nginap di hotel, maka dikenakan pajak. Kalau orang yang tidak nginap, nah, mana yang tamu hotel dikenakan pajak. Nah, oleh karena itu kalau kita buka usaha hotel, ya harus bayar pajak. Apalagi gini nih, kalau saya nah, rumah makan nih, ya kan? Jadi rumah makan mungkin yang baru terpantau itu hanya rumah makan di kota kabupaten mungkin, yang besar. Padahal usaha-usaha yang kecil banyak ada terpungut. Nah, aku pertimbangannya dalam penegakannya tidak jelek gitu kan. Yang kedua, pajak hiburan. Jadi kalau kita menyelenggarakan hiburan, banyak pula jenis-jenisnya, ya kan? Banyak jenis hiburan tadi. Seperti misalnya panti pijat termasuk ada ya. Oke. Nah itu juga dikenakan pajak usaha tadi. Tapi kalau kita pesta, misalnya ada hiburan, nikah, tidak, kan? Tidak dikenakan pajak. Begitu juga pemerintah daerah kalau ada kegiatan menyelenggarakan hiburan, tidak juga kena pajak. Tapi kalau usaha, ya kan, buka kita panti pijat, buka kita karaoke, buka lagi kita spa, apa namanya istilahnya, nah itu wajah-wajah ini, itu dikenakan pajak. Yang keempat, reklame, ya kan? Nah, reklame. Jadi kalau kadang-kadang kita daerah mana saya waktu itu ya, dan begitu juga ada lagi yang diperbolehkan oleh pemerintah pusat terhadap penerangan jalan. Kita memanfaatkan penerangan jalan, ya kan? Atau kita dikenakan pajak. Dan berikutnya mineral bukan logam dan batuan. Jadi sering orang mengambil mineral, dia bukan logam dan bukan batuan, ya kan? Atau harus membayar ke daerah pajak. Kadang pasir, banyak usaha-usaha itu yang kadang-kadang ironisnya izinnya dadong, nah malah pajaknya itu tidak bayar, itu jadi masalah. Dan begitu juga yang diperbolehkan oleh negara kepada daerah kabupaten ini parkir. Jadi kalau bapak ibu ada usaha parkir, itu harus bayar pajak. Cuman jangan dulu di badan jalan. Nah, di badan jalan. Nah, artinya ada tempat penitipan, tempat naruh mobil, boleh. Nah, lalu kita bayar pajak. Nah, sebagian itu kecil, cuma berapa persen, kita setorkan ke kas daerah. Kalau ada usaha parkir, di sini ada usaha parkir? Belum ya? Nah, karena dia ada dikurangi. Tapi kalau ada misalnya di sini ada tempat hiburan, waterboom misalnya, sebelahnya waterboom. Nah, kita nengok usaha itu banyak pengunjung. Nah, kalau kita nak buka parkir di sebelahnya, kalau kita punya lahan, nggak boleh, kan? Nah, buka parkir, tapi ketika orang naruh mobil di situ, ya sebagian disetor ke kas daerah. Maka ada hak daerah untuk minta atas kegiatan yang kita lakukan. Dan begitu juga air tanah. Nah, jadi kalau memang air tanah ini memang besarannya nanti ditetapkan oleh gubernur. Dan yang berikutnya yang berkembang saat ini terhadap sarang walet, ya kan? Sarang walet kalau di kota-kota malah banyak orang mendirikan tempat sarang burung walet itu. Tapi aneh juga saya pikir, kok dalam kota bisa burung itu nginap di situ, ya? Nah, di sini banyak ada burung walet, Pak? Banyak belum ada. Ada. Nah, kalau ada usaha sarang burung walet ini juga ada hak daerah di situ. Tapi kalau gitu menyelenggarakan, kalau mencari di hutan, kalau kita misalnya datang ke
hutan lalu kita cari di gua itu dapat. Nah itu memang pendapatan negara bukan pajak PNBP, ya kan? Nah itu ke negara bayar. Tapi kalau memang ada kita bikin bangunan 2 tingkat, bawahnya rumah mau deh. Cara mulai dia di atas itu tinggal bawah mau deh, gitu. Nah, kalau dia seperti itu, nah maka ada hak negara untuk mengut itu, ya kan? Kalau kita sarang mulai contoh, Ya. lah banyak lah yang sadar untuk membayar pajak. Ada sekalian. Bagian yang sini. Ini lembaga diskusi. Karena dia ada tugas data kan ada belum sosialisasi. Ya. Ada di sana. Nah, jadi kalau kita ada usaha sarang buah modern, nah dikalikan harganya berapa nilainya, atau persentase dari situ, nah itu kita setorkan ke kas daerah. Ya kalau awal-awal tuh ya, mungkin mulai dikit-dikit, ya kan, dilaporkan dikit, besok naik lagi, ya itu. Tapi kalau tidak sama sekali, ya ini jadi masalah. Sebab pelanggaran terhadap undang-undang pajak dan retribusi daerah itu diberi sanksi pidana. Yang baru-baru ini terhadap pajak alat berat cuma. Jadi ada kantor DJP ya, Direktorat itu melakukan penyidikan. Ada seseorang yang punya alat berat, tapi dia tidak membayar pajak. Hampir 2 miliar lebih. Saya baca di media kemarin diserahkan ke Kejaksaan Tinggi. Nah, Kejaksaan Tinggi, ya kan? Dan dilakukan penahanan untuk nanti disidang di pengadilan. Nah, kalau kita di daerah ini memang belum pernah saya mendengar kita semacam memberikan sanksi sampai ke pidana, itu tidak pernah. Tetap dia bertahap melalui sosialisasi. Mudah-mudahan tumbuh kesadaran. Kalau itu memang pusat yang melakukan penyidikan. Kemarin itu ditahan karena 2 miliar lebih, katanya ya, supaya ada shock terapi, semacam kejutan lah kepada pengusaha-pengusaha yang punya laporan itu. Nah tidak lagi seperti itu. Nah itu maksud itu kan itu. Nah kalau kita sama gitu. Dan termasuk juga pajak bumi dan bangunan. Jadi pajak bumi dan bangunan ini kemarin itu 0 pendapatan gitu lah. Nah, karena COVID nih. Nah, lalu dikenakan apa kemarin? Penghapusan. Nah, jadi untuk tahun berapa? Itu tahu enggak? Tahu. Tendonya dia rusak. Tendonya dia rusak. Tentunya beda, enggak pajak itu. Tidak. Bukan tetap. Jadi banyak juga yang tidak membayar apa itu. Dan berikutnya ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi perolehan hak nih Pak, kita mempunyai hak atas tanah. Beralih hak tadi, ya kan? Maka atas nilai selisih dari yang ditetapkan oleh pemerintah 60 juta itu, maka dikenakanlah biaya perolehan hak tanah BPHTB. Jadi kalau kita misalnya jual tanah Pak, ya kan, tanah itu harganya 60 juta. Nah, berarti tidak dikenakan BPHTB tidak, BPHTB. Tapi kalau lebih dari 60 juta baru dikenakan 5%, benar ya? Iya. Nah, 5%. Kalau 70 juta berarti 70 dikurang 60. Nah, 10 juta itu 5%-nya dibayar. Betul? Cuma BPHTB ini mudah dilihat ketika terjadi peralihan atas sertifikat. Jadi kalau kita ada membeli tanah, lahan, tapi tanah itu bersertifikat, maka untuk membalik namanya, ya kan, kita kan ngurus notaris untuk membuat akta jual beli. Nah, itu ketahuannya. Nah, maka notaris dengan BPN menetapkan, nah kalau harganya sekian, Bapak harus bayar
BPHTB 5%. Tapi kalau tanah tidak bersertifikat, laju juga. Sebab saya beli tanah di Nalo itu tidak ada bersertifikat kan, ya kan? Macam mana orang nak tahu BPHTB? Nah itu, tak kenal nak, tak betul ya? Ya. Nah itu. Tapi kalau tanah bersertifikat, boleh dikembangkan. Di sini masuk tak program PTSL? Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Belum. Hah? Makan Jaya Pak, Masuk? Makan Jaya masuk. Lewat saya belum. Bagus dimasukkan. Jadi desa direkap di masyarakat itu, sampaikan ke UPN. Nah, sebab kalau Prona itu khusus kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi kalau PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, mampu tidak mampu, tidak ada bayar kan? Gratis. Cuman desa lah ngelola untuk biaya-biaya pengukuran. Kan orang tuh mengukur kan, tim itu kan makan, kan? Nah, lebih ya kan? Cara untuk menyetor, cara untuk melaporkan, nah itu teknisnya dong. Bapak-bapak dari BPMD ini. Secara teknis nanti mereka yang tahu, ya kan? Apa persyaratan-persyaratan sehingga kegiatan tadi kenakan pajak kalau kita sadar. Nah saya kira itu dulu penyampaian dari saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kita diskusi, ya kan? Nah itu saya serahkan kepada moderator.